urgensi Pancasila. Yang pertama, konsep Pancasila, yaitu salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan tentang Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi, karena setelah lulus diharapkan mereka tidak sekedar berkembang dalam intelektualnya saja, namun juga sikap dan perilakunya. Sikap dan perilakunya itu diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimilikinya agar bermanfaat pada diri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, urgensi Pancasila, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dalam pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan atau tingkah laku. Adapun gejala yang mencerminkan kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila seperti salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara, yaitu kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang didalangi oleh Setnov atau Setia Novanto. Pada tanggal 17 Juli 2017, Setnov yang dalam periode tersebut sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum DPR RI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. Pemerintah juga telah mengonfirmasi Setnov ditetapkan tersangka karena telah memiliki peran penting sebagai penentu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan pejabat-pejabat lainnya dengan merugikan keuangan APBN atau anggaran belanja dari pendapatan nasional. Sudah ditetapkan untuk mendanai proyek pengadaan EKTP sebesar 2,3 triliun dari total anggaran 5,9 triliun. Selanjutnya, alasan dan tujuan perlunya pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan perlunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Dan yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama itu sumber historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang, mulai zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain.
oleh para pendiri bangsa kita dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Selanjutnya itu sumber sosiologis. Landasan keberlakuan sosiologis merujuk kepada penerimaan warga masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sesuai dengan kebutuhan manusia, maka pendidikan Pancasila akan berjalan efektif. Sejalan dengan landasan keberlakuan sosiologis Pancasila, diharapkan kita dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial atau biasa disebut dengan agent of social control yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu sumber politik. Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan, dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilaksanakan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5 sila. Etika politik Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam pengujian perilaku politik negara, terkhusus sebagai salah satu pilihan kritis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindakan pemerintah dengan makna prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya itu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila sejak lahirnya ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila, diperkuat dengan TAP MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1988 tentang GBHN. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 kembali mengurangi langkah kebudayaan Pancasila melalui pendidikan. Menguatkan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 menetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ini dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya ketersediaan sumber daya dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Oke, yang terakhir, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, esensi pendidikan Pancasila. 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Poin yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menguasai iptek, mengkaitkan
kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri.